di sini juga nggak ada yang merhatiin, nggak mau deh. Ya udah kita balik lagi menuju ke gamenya ya. Udah ada Xbox, Hayabusa dan juga Jawhead yang langsung dihilangkan oleh Geng Kapak. Sementara satu band terakhir dari PUBG akan jatuh kepada siapa kali ini? Antara Selena. Jadi kita bisa Masih banyak lihat yang terlepas. fokusnya tuh di hero-hero yang kuat di early game ya. Dan sekarang Geng Kapak hover di Granger. Apakah mereka akan coba? Popol Kupa jelas Popol Kupa lah. Kenapa? Ya balik lagi, Popol Kupa tuh hero komplit yang dia punya open vision bisa dengan Popol Surprise, dia punya HP yang banyak, dia juga punya damage dan juga punya CC dengan stun 0,5 detik knock up-nya gitu kan. Wah, ini udah enak banget sih untuk Geng Kapak. Masalah roaming dan juga ngetengnya dengan adanya Popol Kupa. Cuma kalau lihat dari Pavlov sendiri lagi nge-shadow pick ke arah Hilda nih Pavlov. Yap. Shadow pick ke arah Hilda, ini kita nggak tahu shadow pick atau emang beneran ngepick. Karena kalau Hilda sendiri mungkin banyak yang bilang Hilda ini kan tipenya ngepok ya. Kalau menurut gua bukan ngepok Pak, apalagi kalau stacknya udah sampai 8. Dia itu the next level hero ngepok, jadinya ngeburst. Jatuhnya ngeburst sekali nakol orang ya, begitu dia. Ini dia Ruby dan juga Lunox yang udah langsung diamankan oleh PUBG Esports. Masih banyak hero yang terlepas lagi. Cuman setidaknya PUBG sudah mengamankan satu burst damage dari Lunox-nya. Hanya tinggal Lunox-nya mendapatkan space nggak untuk bisa menjadi support system yang baik ataupun sambil melakukan farmingan lewat wave-wave minion yang akan dia ambil dan juga menambah pundi-pundi goldnya. Ya, selain itu juga mereka ada Ruby. Jadi walaupun Geng Kapak main agresif dan mungkin mengambil komposisi tim yang lebih ke arah team fight, dia bisa ada crowd control yang bagus banget buat melawan itu. Dan pertanyaannya tuh dari kedua tim ini kan sama-sama suka agresif. Kira-kira mereka bakal pakai assassin atau lebih mungkin ke hero yang agak kayak marksman? Karena kita sudah lihat berapa kali di tim sebelumnya tuh ada yang pakai Yi Sun-shin dan hero-hero marksman lainnya. Baik. Nah, langsung nongol ya. Tamus ataupun Rhea nantinya yang menggunakan hero ini ya. Tamusnya berbahaya Tamus dan Harley. Tamus dan Harley ini 3 hero-nya Geng Kapak sih udah enak banget ya, udah in the meta banget. Ada Popol Kupa, Tamus dan juga Harley. Nah, fun fact ya about Tamus ya. Tamus itu kan di saat dia mengeluarkan mengeluarkan Inferno Sight-nya, dia tuh nggak bakalan lepas dari yang namanya Passive 4X karena masih ada efek burning yang dilakukan kepada lawannya. Makanya enak banget sih ada Tamus sekarang, apalagi dengan ada item War X ini bakalan berguna banget untuk team fight nanti. Tambah lagi dengan magical penetration yang dilakukan sama Harley, bukan magical penetration sih, lebih ke arah pengurangan magic defense yang dilakukan sama Harley kalau misalkan mengeluarkan 9 pocket trick-nya, dan itu bakalan minus, dan kalau minus damage-nya bukan berkurang tapi malah jadi bertambah. Yap, karena apalagi kayak patch notes yang sekarang juga mungkin ada plus minusnya menurut gua pribadi nih ya, dengan patch notes sekarang yang Raptor Macet udah nggak ada lagi nih. Itu tuh sebenarnya kalau menurut gue itu menguntungkan ke arah marksman loh. Kenapa? Walaupun kehilangan satu item Raptor Macet gitu loh, ada satu item penetrasi dan juga yang sangat-sangat berguna untuk ngejungler, tapi mereka setidaknya udah bisa langsung cepet ke arah item yang lain. Itu tuh bisa terlihat jelas itu kalau ke arah Cloud mungkin dulu kita lihat Raptor Macet DHS ataupun ntar ke Golden Staff terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang setelah membuat sepatunya dia udah bisa langsung entah itu ke DHS duluan, entah itu menuju ke Golden Staff duluan. Jadi kayak ada penghematan waktu gitu, ada efisiensi, walaupun plus minusnya pasti ada juga dari tiap knockout patch yang terbaru gitu loh. Yang ini kita harus ngulik apalagi, yang ini kita harus ngurangin apalagi, yang ini kita harus membuat apalagi. Dan sekarang kita udah masuk lagi ke band phase yang kedua, ada Saber dan juga Rafaela. Saber dan juga Rafael. Tapi kalau nginget sama omongan Pak Pulung tadi yang masalah plus minus, sebenarnya yang paling kelihatan minusnya sekarang di role tank sih. Yang dimana role tank ini yang bukan tank fighter, tank slash fighter bukan, tapi yang bener-bener tank banget gitu loh. Karena otomatis dengan patch note sekarang gitu kan, item baru, patch baru, mekanisme yang baru, tank jadi tidak sekuat dulu jadinya. Jadinya kalau untuk ngambil arah ke roamer sekarang lebih ke fighter seperti Jawhead ataupun bisa aja pakai coteng, dan sekarang seperti contohnya ada Popol Kupa yang jadi tank. Obvious selanjutnya sudah di ban, sekarang membuat dia tidak akan hadir di Lane of Dawn kali ini karena mengingat dia juga malah cepat buff ya, pakai item tank juga masih tetap sakitnya bukan main itu hero, apalagi kalau misalkan pakai item magic itu udah gila-gilaan banget kalau misalkan dia sekali melontarkan demonic force-nya, asalkan tidak ada Esmeralda. Itu kuncinya. Esmeralda ya. Di sini Geng Kapak pun udah nge-secure 2 hero support
ngebedina ya dua hero support dari PUBG Esports. Jadi sekarang mereka tuh bisa main agresif banget, dan kalau mereka dari PUBG Esports nggak mengambil card control yang lebih mungkin yang lebih ke target, yang bisa lebih berbahaya untuk Ten di Harley-nya, mungkin mereka akan sedikit kesulitan ya di fight di early game ini, karena seperti Choji bilang emang di meta sekarang semua soal cepat, semua soal agresif, dan kita baru ngomong tank fighter muncul, cowok udah di pick oleh PUBG Esports. Gimana nih Papul? Yap. Oke, karena gini ya, untuk sekarang juga gue nggak, entah ini menurut gue pribadi aja atau enggak, malahan sekarang sandbag itu jatuh di arah XP lane ataupun gold lane nantinya loh. Dan mungkin kebanyakan akan jatuh di arah XP lane gitu. Hero-hero yang mengisi XP lane nantinya dialah yang akan menjadi sandbag, dan tank ataupun yang sering kita sebut yang ada di area mid itu tank, ataupun sekarang kita bisa menyebutnya entah itu roamer ataupun kata-kata lainnya lah. Malahan mereka emang menjadi full support gitu loh, nggak terlalu tebel juga. Mungkin ada beberapa pemilihan hero yang emang benar-benar entah itu menjadi main tank. Tapi untuk sekarang ini bisa dibilang kayak 50-50 di side-nya itu jauh lebih tebal. Dan sekarang kita lihat aja ada Barats dan juga ada Tamus. Dua ini udah harus bakal dikembangin dengan sangat cepat. Ini kalau nggak punya burst dari PUBG Esports, puyeng kepala nih. Setidaknya mereka udah punya Lunox. Siapa lagi akan mereka gunakan? Oke. Ini entah Tapi itu melihat marksman dari nantinya, gimana nih? Ngelihat dari draftnya sih gue lebih apa ya? Kalau untuk dari geng Kapak sendiri, dia damage sudah ada banget loh. Dia udah punya ibaratnya penembus backline-nya PUBG Esports yang ada di Harley. Dia bisa menggunakan Space Escape, habis itu langsung mengeluarkan Deadly Magic ya kan. Di Frontline juga udah ada Barats gitu kan. Kalau dari PUBG Esports, oke, Grok. Mereka emang mau main tabrak pak, mau ditabrak-tabrakin ini pak, momennya pak. Iya, dari tiga Ini hero-nya PUBG Esports aja udah puyeng benar-benar kayak apa ya, lebih ke arah ini sih, close range ya. Dari Grok, habis ada Chow juga, ada Ruby juga, yang dimana range-nya nggak terlalu jauh gitu. Cuman plusnya di sini ada Link, dimana dia mobilitasnya cepat dan dia bisa in and out dari team fight dengan sangat mudah dengan Finch Poison. Sementara kalau dari geng Kapak sendiri dengan line up-nya, dia kalau gue lihat sama-sama kuat sebenarnya kalau untuk tabrak-tabrakan. Cuman problemnya adalah apakah damage-nya akan cukup, karena di sini oke lah, Barats dengan stack 25-nya bakal ngeluarin damage yang sangat besar. Tamus juga sama ya kan, apalagi menggunakan Kauterian Inferno-nya itu bakalan punya AOE yang sangat besar. Cuman apakah itu akan cukup untuk ngelawan PUBG dengan Grok-nya ya kan, untuk tabrak-tabrakan dengan immunity dari seorang Grok? Nanti kita akan lihat. Oke. Berarti gini nih, Arasi jawab cepat. Dari dua pemilihan hero tadi, Arasi lebih suka ngelihat hero dari pemilihan GPX ataupun PUBG? Kayaknya kalau gue sih, gue lebih suka dari PUBG deh. Oke, Arasi PUBG. Choji? Geng Kapak. Geng Kapak, baik. Tapi kalau gue pribadi ngelihatnya lebih suka ke arah PUBG sih kalau gue ngelihatnya sukanya ya. Kalau gue pribadi nih, tapi nantinya kita ngelihat aja. Ini dari pemilihan hero aja nih ya, dari pemilihan hero awal doang nih kita lihat barusan. Sementara itu Grok untuk sekarang juga ya kita lihat udah mulai masuk ke dalam area pertahanan, tapi Sunsin-nya udah berhasil mendapatkan satu purple buff. Ada Popolio yang mencoba mendorong power of Nether langsung diaktifkan. Ruby juga langsung join fight pagi-pagi, masih pagi. Hey, itu Link juga belum dapat purple buff, lu mau lewat mana? Tuh kan malah muter-muter baik di situ. Ada Rokursa yang udah mulai di defense shot, mulai dicolok-colok dengan basic attack yang dimiliki oleh Link itu sendiri. Di bawah ada Lunox yang udah langsung aja fight melawan Barats. Baratsnya udah gede banget. Di bagian atas ada Chow dan juga Tamu. Silakan Arasi. Ya, di sini kita lihat Linknya sebenarnya patingnya lebih ke atas dulu ya, nggak langsung ke purple buff. Dan mungkin dia emang ada strategi yang dimana dia mau farming lebih banyak dikit, baru dia mungkin ntar main lebih agresif. Karena emang mereka harus respect, karena GPX mempunyai hero-hero yang kuat seperti Harley di mid lane situ. Jadi kalau mereka sembarangan main, seperti kita lihat tadi, hampir saja satu member dari PUBG bisa diamankan oleh GPX. Sekarang mereka go for blue dan nampaknya mereka mau bikin play di daerah bot lane ini. Yap. Ini dia Groknya udah melakukan rotasi lagi ke bagian bawah. Sementara itu Purple udah berhasil diamankan juga oleh Vanezi. Vanezi harus bersiap untuk melakukan farming terlebih dahulu. Setidaknya dia sampai level 4 untuk bisa membantu dan juga memberikan ultimate-nya itu
Satu Tempest of Blood di bagian atas, Chow dan juga Tamus masih beradu aja di bawah. Groknya udah mulai set up posisi, Lunoxnya udah mengambil satu wave minion terakhir, udah dipastikan dia akan level 4. Dan mungkin Barrage-nya akan mendapatkan sebuah inisiatif, tapi ternyata Turtle-nya udah dicolek-colek nih. Kita lihat aja udah mulai ada pergerakan, Groknya mulai masuk, Power Meter diaktifkan, tapi ternyata seperti mereka udah cukup terlambat. Turtle-nya berhasil diamankan ternyata oleh GPX. Sekali lagi SP tersisa, Tempest of Blade langsung diaktifkan begitu aja, dia pergi kabur ke bagian belakang, tapi Tamusnya mencoba untuk langsung mengejar. Popolai Kupa juga, tapi ternyata satu memo pendeknya menarik Tamus langsung masuk ke dalam liang neraka. Itu dia inner turret pun memberikan damage-nya terhadap Tamus, Arasi. Nah sepertinya GPX tadi sudah gerak cepat dan langsung mengamankan Turtle. Dan di situ Paps sepertinya sedikit pelan ya. Dia datangnya sedikit terlambat. Dan mereka Fancy mencoba steal, tapi sayangnya nggak berhasil. Dan dia hampir aja di take down oleh tim GPX. Dan GPX langsung mengetahui kalau mereka tuh ada kesempatan, ada momentum. Dan mereka langsung lanjut terus tabrak, terus cari fight lagi. Dan di sini kita harus lihat apa yang dilakukan oleh Paps setelah kesalahan seperti itu. Oke, mereka mungkin tadi agak sedikit telat melakukan rotasi ataupun ya salah arah ya, di mana mereka tadi bergerak ke bagian bawah. Ternyata Turtle-nya udah mulai dicolek duluan oleh GPX. Network udah mulai terlihat juga, ada jarak sekitar 1000 networknya. Purple Buff sekarang pun diamankan lagi oleh Link, udah level 5. Di bawah terlihat ada Barrage yang mencoba nge-push ke arah Lunox, tapi dengan adanya Harley dan Sansin yang bersamaan, mereka mungkin sepertinya tidak bisa lewat sungai semena-mena ataupun selayaknya ya orang biasa yang cuma lewat sembarangan doang. Tapi Ruby kali ini dengan run walking-nya masih bisa kabur ke bagian belakang. Di bawah Barrage-nya ditembakin lagi, ada missile expert yang dikeluarkan juga, Power of Nether, tapi Barrage-nya terlalu tebal, ditabrak dengan Wild Charge, dipanah batunya, digigit. Kali ini nggak patah tuh gigi si Kupanya ya, Rasi. Yep, sekarang mereka tuh nge-pressure Fancy dan mereka mungkin mau coba bikin play untuk mengamankan tower bawah dari sisi Paps. Dan isunya sekarang tuh biarpun kelihatannya masih oke-oke aja, Hazim dari tadi tuh nggak terlalu terganggu dan dia bisa farming dengan santai aja gitu. Dan dia kalau dibiarkan seperti ini akan outscale, dan karena marksman di late game tuh akan lebih kuat. Dan di sini ada dive, langsung Cheesecake di fokus down, dia diambil dan mereka berempat langsung fokus ke Ray. Dan untungnya Ray bisa kabur dan mereka tuh fokus buat tower, tapi Link datang dan Tempest of Blaze dipakai secara defensif dan dia berhasil mengamankan satu orang. Satu player tadi langsung dibalaskan ya, bahkan Way of Dragon-nya tadi mencoba untuk mengejar, ternyata Barrage ya ampun gak jadi dinosaurus lagi, udah jadi kadal gurun menghilang aja dia kayak begitu. Ya ampun masih bisa flicker Choji, masih bisa selamat loh dia. Waduh. Nah kalau misalnya dilihat dari early sih sebenarnya lebih enak di geng kapak ya. Karena kenapa, power hero di early mereka tuh udah enak-enak banget. Ada Ten, Hazama, terus ada Rhea juga yang notabene hero-hero ini tuh di early kuat banget. Hazim juga di early juga sudah bisa make a play gitu loh. Cuman kalau dia timnya sebenarnya lebih solid untuk di early ini ya. Lebih solid rotasi si Paps sih kalau gue lihat daripada geng kapak. Karena kenapa, banyak banget follow up yang terjadi di mana bener komunikasi itu benar-benar gak ada yang salah. Pak Pulung silakan. Wah, ini kenapa nih? Kenapa bisa sampai situ? Lihat lagi kita sisa loh. Masih bisa, tapi ternyata Popolai Kupanya berhasil menggigit Link yang udah berdiri di atas tembok. Tidak bisa. Engkau tidak bisa lari dari cengkeraman gigitan Kupaku, dan dia pun berhasil langsung diturunkan, ditarik lagi ke bagian bawah. Linknya langsung berhasil didapatkan, miskalkulasi lagi dari Paps. Entah bagaimana caranya Linknya bisa sendirian di situ memaksakan keadaan. Di bagian tengah Ruby-nya, namun di bagian bawah udah ada satu lagi nih, Thomas Welcome berhasil langsung menelan ke arah Crocs-nya. Batu bulat-bulat ditelan masuk ke dalam lambung dari Barrage-nya, dilepehin lagi. Namun di bagian tengah Purple Buff kembali diambil oleh Link dan pertarungan pun akan kembali berlanjut. Nah pertanyaannya sini sekarang Venzi bisa apa itu? Dia sekarang hover di daerah bawah dan dia mau coba bikin play, tapi dia cuma sendiri, nggak mungkin bisa menang lawan 4 orang. Dan disitu dia maju mundur dikit ya. Tapi kayaknya GPX sudah dapat tower, bakal rotasi dan coba mendefend tower di tengah. Bentar lagi mereka akan ada play besar sebenarnya. Hazama di engage, Bellow Boy mencoba follow up terus. Terus kadang Hazama. Itu dia tuh. Barirnya
Langsung aja tadi berhasil Oh, mendapatkan satu poin, tapi ternyata linknya again and again harus diambil lagi. Linknya harus hilang untuk kedua kalinya. Nggak kuat lagi menahan painnya damage yang dikeluarkan oleh pemain dari GPX. Sementara Tamus di bagian atas sudah mendapatkan space lagi. Siap untuk mengambil satu auto turret yang ada. Powernet terkeluarkan, terfokus untuk mendapatkan satu wave minion agar tidak bisa merumbangkan ke arah satu auto turretnya. Ini dia Tamusnya. Ingin mencoba untuk mengganggu satu monster jungle dan itu pun masih bisa sedikit menambah darahnya agar bisa membuat lebih percaya diri lagi untuk melakukan fight bersama dua orang ini Way of Dragon. Tapi tadi baru aja Powernet ditabrak lagi dengan Wild Charge yang dimiliki oleh Grok. Bahkan untuk sekarang Tamusnya masih bisa bertahan, butuh waktu cukup lama untuk bisa mendapatkan satu hero tersebut, Arasi. Nah, di sini member Puff semua masih di daerah atas dan kayaknya GPX mau gerak cepat lagi dan mengamankan Turtle selagi mereka ada kesempatan. Cheesecake lagi difokus down, Deadly Magic akan meledak dan apakah dia akan mati? Dia selamat dengan satu tetes darah dan Turtle pun diamankan oleh GPX dan mungkin mereka akan langsung bikin play ke Purple Buff, ngedina ini dari Vinci biar dia nggak bisa bikin play dan langsung lanjut mempush objektif mereka, pakai momentum mereka buat ambil tower di tengah. Iya, tadi Purple Buff-nya juga ya sama mau dikata tadi udah mendapatkan gangguan juga. Ada Harley gagal untuk mendapatkan Purple Buff. Kali ini akan menjadi sebuah momen yang agak sedikit sulit untuk pemain dari PUBG ya, dimana mereka mau nggak mau harus nurunin temponya. Link tanpa adanya Purple Buff bagai motor tanpa bensin, capek doang kita nih dorong-dorong. Jadi ya, mau nggak mau mereka harus menurunkan temponya gitu loh, Coji. Ini gimana Coji dari 8 menit yang waktu udah berjalan? Iya, Coji? kalau ngelihat dari awal-awal ini sih kayak dari tadi sih Fanzi tuh banyak banget ya terbuang sia-sia kematiannya karena kenapa? Dia tuh lihat, jadi Fanzi tuh bener-bener maju beneran sendirian dan akhirnya kegigit sama Kupa, tapi Pak Pulung silahkan. Yap, itu dia linknya. Udah Isansin berhasil untuk makan Ruby, di mana tadi Ruby langsung dikeroyok. Groknya lari ke bagian atas, dia udah pakai jurus. Aku adalah invisible man, aku tidak terlihat, aku rumput, aku tanah, aku batu. Dia selama di bagian atas, di bagian tengah udah ada missile expert lagi. Chow-nya seorang diri dengan begitu banyaknya player yang dimiliki oleh GPX mencoba untuk mengeroyok dan juga menumbuk ke arah perut dari Chow. Chow-nya pun langsung lemas, tidak berdaya, sesak napas, harus menunggu respawnnya lagi. Yang menarik itu ya, semua hal ini kejadian tanpa ada campur tangan dari Hazim terlalu banyak loh. Berkali-kali setiap kali fight mulai, Hazim tuh masih farming aja gitu. Dan sekarang kita lihat akibatnya apa nih Coji itemnya. Iya, kalau lihat dari itemnya sih dari seorang Ten sendiri yang sudah menggunakan hari udah ada Genius One dan juga Divine Glaive yang dimana ini penetration semua yang membuat omongan dari gua tadi terverifikasi ya. Sekarang jungler jadi kayak support dengan 4 assist sementara Ten yang jadi source damage utamanya. Buset dah Tamusnya, iya bang, dimasukin terus bang ke dalam inner turret bang. Bener-bener tadi saya sangat pede sekali. Sementara Kupa coba lihat, maju, nurut banget sama si Popol. Popol nyuruh ngapain juga dia siap langsung ngambil ke depan nih ya. Ini kalian teman-teman semua, ya ampun. Popol yang Kupa adalah salah satu hero yang sangat-sangat menjebalkan sekali. Serius, nyebelin banget. Popolnya di mana, Kupanya di mana tuh. Nah itu ya tadi gue sempat Pulung emang nyebelin banget ya, dia open vision bisa, ngegigit bisa, HP punya gitu. Makanya emang agak-agak susah sih untuk numbangin seorang Popol Kupa sendiri walaupun dia roller marksman ya. Iya, bahkan di bagian bawah kita lihat aja Tamus seorang diri dikeroyok sama Link, dikeroyok sama Chow, dia masih kuat, tapi teman-temannya di bagian yang berbeda udah harus dapatkan kesulitan lebih. Cuman Harley-nya kali ini udah berhasil langsung diamankan oleh Lunox. Link-nya nggak bisa masuk terlalu dalam dan ternyata Yisansin kali ini berhasil diculik walaupun Groknya harus berjibaku sendirian. Seorang diri dikeroyok oleh segitu banyaknya pemain dari GPX, ditampolin kapak semuanya. Tubuh dari Grok, batunya pun harus terpecah. Kupanya kali ini langsung menggigit karena monster jungle Rokursanya. Hampir aja tadi linknya bisa didapatkan lagi. Ada sebuah split yang dilakukan oleh Chow di bagian bawah. Ada satu wave minion yang akan menabrak di arah outer turret. Orange buff-nya pun kali ini udah langsung diganggu aja oleh Vinci. Walaupun masih gagal untuk didapatkan, masih bisa diambil oleh Tamus ternyata ya. Emang nggak dapet sama si Vinci, tapi Tamus yang nggak dapetin. Gak apa-apa. Masih tim-timnya mereka yang nggak dapetin gitu. Dan di sini masalahnya itu susah buat Paps itu mengurus Rhea karena mereka dari tadi JPX main buat Rhea dan dia jadi kuat banget ya. Dan sini dia di geng 3 orang, mereka semua fokus, dia image pun keluar, Rocker trik maju, apakah dia akan tumbang, apakah dia dapat 1 kill? Wah, sudah mau balik, Rhea masih maju, boy mati. Wow. Tamusnya, Rhea-nya mengamuk. 3 sampai 4 orang mencoba untuk ngeroyok dia.
Ih, malah dipukul mundur, malah timbul korban satu orang. Ini nih, bentar lagi Rea nggak main Mobile aja megang pasar, bentar lagi nih Den. Udah kuat banget bang. Nggak Iya, main-main balik lagi. lagi. Balik lagi seperti yang gue bilang ya, apalagi dengan Tamus ada Jaworek sekarang, kalau Tyrant Inferno juga nambahin darah, dia bakalan enak banget untuk sustain walaupun di ganking seperti itu. Dengan jangan lupa itu juga spellnya juga Vengeance gitu, yang dimana damage-nya di reduce yang masuk ke dia, dan dia justru memberikan efek apa ya, bisa dibilang counter attack gitu loh kepada lawannya. Seperti lagi pakai blade armor aja tadi Vengeance-nya lain. Itu kacau banget, 4 orang loh tadi itu ngeroyok. Buset, udah bener-bener dia bisa memegang area parkiran, pasar, ini semuanya udah yang megang ntar lagi dia. Semua yang maju dikeroyok bisa-bisa malah mundur, emang abang-abang depan gang satu orang berdiri. Ini kita lihat di bagian atas, Tamusnya agen Anakin harus dikeroyok oleh beberapa orang sekaligus, Bari dikeluarkan, tapi Molten Sight-nya malah dikeluarkan kembali. Ini dia sedikit lagi SP tersisa. PJ-nya pun meledak dengan di magic yang udah dikeluarkan. Tempest of Blade pun kali ini langsung dikeluarkan begitu aja guna untuk menyelamatkan pergerakan dari Link. Tapi GPX nggak mau menyanyiakan kesempatan ini. Di bagian atas Turretnya masih bisa selamat, tapi di bagian bawah Lord juga udah mulai masuk untuk memberikan bantuannya terhadap satu pesta area akan langsung segera dihancurkan. Lordnya mulai masuk ke bagian dalam, tapi Tamusnya mencoba seorang ciri menghilang sudah Lunox-nya dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Tamusnya masih ingin lebih, aku ingin nyawamu, diambil sudah, dan wipe out pun kemenangan untuk GPX kali ini. Iya, gila. yang terjadi di sini balik lagi ya, fighter-fighter yang kenapa tadi gue bilang gue megang geng kapal, karena fighter-fighter yang dimiliki sama geng kapal memang bener-bener fighter-fighter OP di meta sekarang ya, dimana Baras pakai item tank pun dia masih bisa mengeluarkan damage yang sangat besar jika stack dari pasifnya sudah terkumpul sebanyak 25, dan kalau misalkan dari seorang Tamusnya bisa menggunakan spell farm dengan sangat bagus, mengeluarkan Tyrant Inferno dengan sangat tepat, apalagi juga dengan Vengeance, jadi juga bakalan bisa banget ngehandle 2-4 orang seperti tadi yang kita lihat di top lane. Dan kalau misalkan dia bisa dibilang apa ya, model-modelannya seorang Tamus ini mirip dengan Alpha, semakin banyak di game semakin banyak juga heal yang terbuat, dan itu terjadi beneran saja di saat dia mengeluarkan Tyrant Inferno. Kalian bisa lihat sendiri tadi, walaupun darahnya tinggal mungkin 30-20%, dia masih bisa sustain, apalagi di saat dinyalakan Vengeance, damage makin sedikit masuknya pada Tamus dan berhasil menumbangkan seorang Grok tadi kalau nggak salah ya.